teman-teman. Ya, untuk beberapa orang yang memang sudah pernah join kelas online, kembali lagi dengan saya, Nafa Musdalifah ya, yang akan mendampingi teman-teman dalam, kelas online ini, yang mana sebenarnya biasanya untuk kelas online sendiri kita, membahas Swift Hub dan juga Shopify. Nah, untuk yang kali ini kita temanya adalah Ramadan lebih cuan dengan omnichannel, yang mana nanti akan saya jelaskan secara sekilas gitu ya, tentang omnichannel itu sendiri apa, dan kemudian nanti saya akan jelaskan lebih detail terkait Shopify. Oke, kita bisa langsung mulai aja ya. Untuk agendanya seperti ini, nanti saya akan coba jelaskan dan demo juga Shopify-nya sendiri. Kemudian nanti akan ada Q&A, dan untuk Q&A-nya nanti teman-teman bisa drop pertanyaannya, di kolom Q&A yang ada di Google Meet. Nanti mungkin saya bisa tunjukkan gimana caranya teman-teman bisa tanya-tanya ya di kolom box Q&A. Dan nanti, terakhir akan ada informasi tambahan dan juga penutupan. Nah, sebelumnya mau share juga nih tentang tata tertib kelas online di Swevap ini ya. Jadi teman-teman boleh banget ajukan pertanyaan kapanpun selama sesi berjalan melalui kolom Q&A dengan format nama peserta, nama brand, dan pertanyaan, supaya nanti bisa lebih jelas dan kita bisa nge-track nih siapa aja yang bertanya, atau mungkin ketika ada pertanyaan yang pending belum bisa kita jawab di kelas online, nanti bisa kita bantu email. Kemudian, untuk sesi tanya jawabnya akan dilakukan di akhir ya, selama 30 menit. Jika ada pertanyaan yang belum terjawab saat sesi chat, silakan teman-teman dapat ditanyakan melalui live chat admin panel atau email ke swifthubsupport@circle.com. Untuk pertanyaan teknis, sebelumnya mohon maaf nih teman-teman, pertanyaan teknis di luar kelas online mungkin bisa disampaikan melalui live chat admin panel atau bisa ke email swifthubsupport@circle.com. Jadi nanti di kolom box Q&A, kita akan menampilkan beberapa pertanyaan yang memang relate, beberapa pertanyaan yang relate dengan kelas online ini. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan teknis di kelas online atau mungkin pertanyaan terkait detail migrasi, itu tidak bisa dijawab di kelas online ini dan teman-teman bisa langsung ditanyakan ke tim support kami. Dan teman-teman bisa langsung sambil coba juga dan disarankan untuk menggunakan desktop-nya agar kelas bisa berjalan lebih lancar. Oke, nah ini kolom Q&A yang ada di Google Meet ya. Kalau misalkan jadi teman-teman di pojok kanan itu ada icon segitiga kotak lingkaran, bisa diklik aja nanti pilih Q&A. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan bisa klik button ask a question. Seperti itu. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita langsung mulai saja untuk kelasnya ya. Yang tadi karena kita temanya adalah tentang, Ramadan lebih cuan dengan omnichannel gitu ya. Jadi kan seperti yang kita ketahui dan saya juga ngambil datanya dari Continuum Data Indonesia tahun 2021. Teman-teman di sini kan yang sebagai seller gitu ya, juga udah mengetahui yang mana banyak dari kita sudah lebih sering berbelanja online as a customer. Seller pun lebih nyaman itu untuk berjualannya via online dibandingkan offline gitu ya. Karena kan tidak perlu sewa tempat, terus juga tidak membutuhkan mungkin sumber daya manusia yang, lebih banyak seperti itu ya. Jadi lebih efektifnya itu memang saat ini, melalui online. Nah, bahkan menurut data di bulan karena ini kan sudah mau masuk bulan Ramadan ya, beberapa hari lagi, itu peningkatan konsumen yang berbelanja online saat bulan Ramadan itu meningkat 3 kali lipat. Terus juga, 73% konsumen suka menghabiskan waktunya untuk belanja online saat, Ramadan tiba. Nah, pentingnya nih, berjualan dengan efektif dan efisien selama bulan Ramadan, biasanya kan, kita tetap butuh tim yang ada gitu ya, apalagi yang namanya Ramadan, semakin banyak juga yang berbelanja di bulan Ramadan, pasti juga butuh tim yang memadai atau mungkin ada tim yang memang khusus untuk, Ramadan. Karena kan juga nanti kita bakalan, share juga nih beberapa campaign yang berhubungan dengan Ramadan.
Nah, di sini juga biasanya pada saat bulan Ramadan juga banyak juga nih yang share diskon-diskon, supaya bisa lebih menarik, pelanggannya juga, dan juga menyiapkan waktu yang efisien atau jadwal yang efisien supaya saat nanti manage pesanannya dan juga, stoknya bisa, berjalan lebih efektif. Dan yang terakhir yang pastinya kita tentu butuh platform nih yang memadai supaya ketiga hal yang tadi sebelumnya sudah saya sebutkan, itu bisa lebih efektif dan efisien juga saat bulan Ramadan. Nah, ngomongin yang namanya omnichannel gitu ya, yang tadi platform yang udah saya sebut juga, teman-teman juga pasti sebelumnya pernah dengar yang namanya omnichannel gitu ya. Kita tahu kalau di sebelah kiri itu, yang multi channel, itu juga kan ada berbagai channel gitu ya, tapi biasanya kan terpisah nih, kayak mungkin misal aja teman-teman berjualannya via marketplace, terus mungkin ada yang masih via WhatsApp gitu ya, dan itu, atau mungkin ada yang, apa namanya, untuk komunikasi sama, eee customer-nya atau pelanggan itu juga satu persatu via WhatsApp gitu ya. Itulah yang namanya disebut dengan multi channel karena ada beberapa channel atau beberapa kanal entah kanal komunikasi, kanal penjualan Angga mungkin rasanya, karena ada berbagai yang berpisah, mungkin tim SDM-nya atau timnya juga perlu membutuhkan yang lebih banyak, sehingga jatuhnya nanti ke depannya jadi tidak efisien. Nah, maka dari itu adalah yang namanya Nah, omnichannel ini kalau bisa dilihat dari gambar ya, yang multi-channel itu dipisah-pisah, sedangkan yang di multi-channel ini kan dari yang tadi udah saya sebutkan kayak misalkan berjualan di berbagai marketplace, marketplace kan juga ada banyak ya platformnya. Terus juga mungkin chat sama, customer-nya masih marketplace-nya satu persatu. Nah, itu bisa tuh digabungin jadi satu supaya bisa lebih efisien, timnya juga nggak butuh yang banyak, jadi tim lain bisa ngerjain yang lainnya juga gitu ya, tidak terfokus pada satu channel aja gitu, apa, dari berbagai channel. Nah, itulah yang namanya omnichannel, gitu. Jadi, eee, dari perbedaan ini, kalau ngelihat gitu ya, harusnya bisa lebih efisien dan efektif. Dan bisa omnichannel sendiri juga bisa jadi platform yang pas banget buat, teman-teman berjualan saat kan tadi sebenarnya saya udah jelasin nih gimana caranya, ternyata penting banget nih kita perlu berjualan supaya efektif dan efisien selama bulan Ramadan. Nah, ngomongin omnichannel udah dijelasin gitu ya sekilas tentang omnichannel, di sini Circle Store yang sekarang namanya menjadi Swift Hub, kita menyediakan omnichannel. Jadi di sini ada beberapa, channel seperti brand.com, marketplace management, dan chat commerce yang kemudian kita jadikan satu, ya. Chat commerce-nya kita bisa Tokopedia dan, Shopee, jadi teman-teman bisa chat ke pelanggannya melalui Tokopedia dan Shopee hanya dalam satu dashboard aja yaitu Swift Hub, marketplace management-nya juga bisa, gitu ya. Terus dari berbagai marketplace dan brand.com-nya itu menggunakan Shopify yang nantinya integrasi dengan Shopify yang nantinya saya akan jelaskan lebih detail tentang Shopify itu sendiri, gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong Shopify gitu ya, masih banyak nih yang sebenarnya beberapa dari teman-teman juga, bilang kalau misalkan apakah Circle diakuisisi sama Shopify atau mungkin memang, Shopify servernya Shopify itu, kita beli. Jadi masih ada beberapa hal yang memang, teman-teman merasa gitu ya kalau misalkan kita ngelihatnya ini, servernya mungkin barengan sama Shopify. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan yang related dengan, Shopify, itu bisa tanya ke kita juga. Tapi karena sebenarnya, lebih jelas ya, lebih clear-nya kita itu adalah partneran sama Shopify per tahun 2024. Teman-teman juga udah tahu sendiri, Shopify ini adalah, website enabler terbesar gitu ya di dunia, dan dia base-nya udah di Kanada. Dan sehingga karena memang juga mereka juga udah lama gitu ya, operasional lebih lama daripada Circle, maka kita percaya, kita ngelihat kalau mereka ini
karena udah lama sehingga untuk, penggunaan admin panel-nya itu udah bisa lebih user friendly. Nah, kalau emang ada karena kita partneran sistemnya, jadi servernya tetap masih punya Shopify ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan yang terkendala dengan Shopify, itu sebenarnya opsional, teman-teman boleh tanya ke kita, atau bisa langsung tanya ke tim Shopify-nya langsung, gitu. Nah, ini yang tadi kenapa kita, percaya gitu ya, partneran langsung sama Shopify, karena memang dari segi admin panel yang sudah user friendly, di sisi customer-nya juga bisa lebih seamless dan lebih mudah dalam belanja gitu ya. Terus support-nya pun juga udah 24/7. Dan bahkan mereka bisa ngejamin, mereka itu punya kapasitas 30.000 checkout dalam 1 menit. Gitu. Nah, ini beberapa brand yang, sudah menggunakan Shopify. Jadi yang sebelah kiri itu yang global ya, yang sebelah kanan lokal brand. Kalau misalkan teman-teman tahu itu ada Button Scarf, ada Gelis, terus juga ada Melissa dan lain-lain, gitu. Nah, ini untuk harga-harganya, kemarin juga masih ada yang bingung nih harga Shopify pricing itu seperti, berapa harganya. Ini kita sebenarnya juga bisa langsung dicek, di halaman Shopify-nya langsung gitu ya, dan kita hanya nge-convert dan, menggunakan kurs Rp16.000. Jadi untuk harganya sendiri jadi di plan-nya sendiri ya, plan-nya dulu itu ada 3, ada basic, Shopify, dan advance, gitu ya. Nah, perbedaannya apa, antara ketiga ini, teman-teman bisa lihat di 4 terbawah gitu ya, 4 poin terbawah. Di sini udah ada perbedaannya yang, sangat signifikan gitu ya. Nah, kalau misalkan basic itu, hanya satu owner account dan nggak ada staff akunnya, Shopify itu ada satu owner account dan 5 staff, Advance ada satu owner akun dan 15 staff akun. Nah, yang paling sering ditanyain, saat ini adalah bagaimana untuk shipping rate-nya. Karena kebetulan kalau Shopify itu kan dari luar negeri, dari Kanada, sehingga mereka tidak punya kapasitas untuk mengkalkulasi otomatis tentang, shipping rate-nya. Sehingga dari mereka itu menyediakan aplikasi tambahan. Nah, aplikasi tambahan ini sebenarnya nggak hanya shipping ya, ada banyak fitur yang lainnya yang teman-teman bisa cek juga nanti di Shopify. Tapi untuk shipping sendiri, dia masuk ke dalam aplikasi tambahan yang sebenarnya bisa kita, add gitu ya. Nah, di Indonesia itu ada 2, itu ada Buy-Cheap dan juga Shipdeo. Itu untuk baca otomatis, shipping kalkulasinya ya. Jadi kalkulasi shipping rate-nya dan itu berlaku mulai di plan Shopify dan Advance. Tapi perlu dicatat kalau di plan Shopify itu perlu langganan, eee, kalau pakai Shopify yang monthly ya, itu akan ada tambahan biaya sebesar $20 setiap bulannya dan itu dari Shopify. Sedangkan kalau misalkan Shopify yearly atau advance ya, itu, tidak ada tambahan biaya $20 setiap bulannya, gitu. Nah, kemudian apakah ada tambahan biaya dari si Shipdeo atau Buy-Cheap-nya sendiri? Itu ada. Jadi masing-masing punya, pricing sendiri-sendiri ya antara Shipdeo. Nah, untuk teman-teman Circlo saat ini kebanyakan menggunakan Shipdeo. Karena bisa lewat Circlo ya, kalau misalkan Buy-Cheap bisa daftar secara mandiri. Nah, kalau Shipdeo sendiri itu rate-nya per bulannya ada 199.000. Jadi, belum sama PPN ya. Jadi kalau udah sama PPN 200 ribuan dan juga mereka nanti bisa dicek juga di, di apps tambahan apps-nya mereka itu ada ketentuannya. Nanti saya juga bisa tunjukin ya, ada ketentuannya minimal berapa order, kalau misalkan udah excess order ada tambahan biaya ordernya. Itu untuk yang shipping rate-nya. Kemudian untuk transaction fee-nya, oh ya, kalau yang basic, shipping-nya gimana? Nah, kalau basic kebetulan belum bisa mendapatkan, calculate shipping rate. Jadi yang otomatis, jadi perlu, setting mandiri di akun Shopify-nya, dan itu sistemnya flat rate, dan nilainya itu, nilai shipping rate-nya itu adalah flat rate per provinsi hitungannya, gitu. Jadi mau provinsinya misalkan provinsi Banten.
itu udah di-setting harganya 10.000 misal. Jadi mau di kota manapun, entah itu mungkin di kota Tangerang Selatan atau mungkin di kota Serang, itu harganya sama, karena sistemnya flat rate per provinsi, gitu ya. Terus di Shopify sendiri tuh masing-masing ada transaction fee-nya. Jadi transaction fee-nya itu, basic 2%, Shopify 1%. Kemudian untuk yang advance-nya itu 0,5%. Ini dari Shopify-nya ya, tapi nanti juga akan ada untuk, fee yang dari payment gateway-nya, gitu ya. Kalau misalkan mau menggunakan payment gateway-nya Sendit, itu juga bisa, nanti Circle bisa bantu pasangin, dan itu juga sama transaction, fee-nya itu bisa dilihat, dan kita kita mengikuti juga dari transaction fee-nya Sendit. Jadi nanti bisa dilihat juga di webnya Sendit, gitu. Oke. Nah, yang tadi saya udah info, si Shopify dan Circle saat ini sekarang sudah berpartneran gitu ya. Jadi selain ada user friendly platform, juga berbagai metode pembayaran, terus nanti kita bisa, eee, apa, bantuin juga untuk setup payment-nya, shipping, domain, tapi untuk detail domain-nya setup-nya seperti apa nanti akan saya jelaskan di akhir ya. Dan untuk nanti, support-nya, knowledge-nya, dan, kelas-kelasnya itu di dalam bahasa. Jadi teman-teman boleh juga tanya ke tim support kita terkait Shopify. Selain itu juga teman-teman bisa langsung, raise pertanyaannya atau kendala ke tim Shopify-nya sendiri, gitu. Jadi enak ya punya banyak tim support-nya selain yang ada di Shopify, di Circle juga kita bisa bersedia membantu, untuk yang hal Shopify-nya. Oke, kita langsung mulai aja ya untuk yang, eee, kelasnya. Oke, di sini juga kemarin itu ada beberapa pertanyaan nih, ada beberapa kendala juga kayak misalkan, udah cobain untuk mau coba login tapi terkendala gitu ya, nggak bisa login dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman mau login, dan khususnya menggunakan plan basic ya, karena yang tadi saya udah share di pricing, kita itu kan nggak cuma ada satu account owner gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan, ada yang masih belum bisa login atau mungkin nanti ke depannya mau langganan Shopify, itu akan mendapatkan email invitation gitu ya dari Circle untuk akses masuk ke dalam dashboard Shopify. Jadi bisa cek emailnya. Terus bisa judulnya ini ya biasanya, "You have, been invited to join a Shopify Partners Team." Nah, nanti bisa klik si invitation, terus bisa klik accept invitation-nya. Nah, terus kan masuknya ke kolaborator akses nih. Banyak juga nih yang masih bingung, "Kok saya masuknya ke halaman ini ya?" Ya gitu ya. Jadi ada kayak tulisannya Shopify Partners dan di sini tuh ada tulisannya Collaborator Access. Nah, itu teman-teman nggak usah khawatir. Kalau teman-teman sudah masuk ketika accept invitation-nya, teman-teman bisa klik login. Nah, terus kan teman-teman baru di-invite email-nya aja nih, akun Shopify-nya. Kalau udah klik login, teman-teman buat akun Shopify-nya. Ada estimasinya nih, kalau misalkan untuk mendapatkan admin panel Shopify-nya itu H+1 setelah pembayaran. Jadi, teman-teman boleh lakukan pembayaran dulu, baru setelah itu, nanti bisa kita proses untuk pembuatan akunnya dan lain sebagainya, gitu. Nah, kalau untuk yang plan Shopify dan advance, gitu ya, nanti akan ada undangan seperti ini, create, staff account, terus nanti bisa diklik aja yang button-nya ini, create staff account-nya, terus nanti setelah itu sama, proses juga sama, nanti teman-teman bisa diarahin untuk buat Shopify akunnya. Gitu sih, sebenarnya simple gitu aja. Jadi sebenarnya kemarin banyak yang bingung itu adalah teman-teman tiba-tiba masuknya ke halaman Collaborator Access, atau halaman yang Shopify Partner, biasanya bingungnya di bagian itu. Tinggal nanti ketika udah nyampe halaman itu, bisa scroll ke bawah, terus nanti kan ada tulisan stores-nya itu ke tokonya teman-teman dan tinggal klik login aja sebenarnya, gitu. Oke.
Nah, lanjut kita ke atur, produk ya. Ya, nah setelah biasanya nih kalau misalkan udah login, teman-teman kan biasanya langsung ngatur produknya dulu. Jadi update produknya dulu, terus di sini diatur produk itu sebenarnya punya beberapa menu, banyak banget lah sebenarnya ya, ada collections, inventory, purchase orders, transfers, gift cards, catalogs gitu. Tapi sebenarnya pengen saya, jelasin di kelas online ini karena kebetulan kan ada banyak banget menunya. Ini lebih menekankan ke fitur tambah produk, manual maupun massal, collections, dan inventory. Karena sebenarnya 3 hal ini, itu nanti yang akan teman-teman sering pakai, sering gunakan, dan akan, digunakan di kalau misalkan pemula ya, bakalan digunakan di awal-awal untuk nantinya berjualan online, gitu. Jadi saya akan jelaskan, di 3 hal ini dulu ya. Nah, yang pertama, jadi sebelum add produk, kita saranin untuk bikin collection-nya dulu. Karena nanti ketika kita mau tambah produk, itu ada menu di sebelah kanan gitu ya, ada menu collection. Jadi si produk ini mau dimasukin ke collection mana. Tujuannya apa dibuatin collection? Collection ini sama dengan kategori ya. Jadi kalau misalkan, mau buat kategori dan nanti kategorinya di link ke navigasi yang akan muncul di website, itu buatlah collection-nya dulu, gitu ya. Jadi ada koleksi, create collection, collections, terus klik button create collection, nanti masukin aja sesuai informasinya. Ada 2 pilihan yang menarik, itu ada manual dan juga otomatis. Kalau manual, nanti teman-teman ya tinggal tambahinnya manual satu persatu setiap ada produk. Tapi kalau otomatis enaknya ketika kita udah bikin nih, kategori yang bisa masuk otomatis nih apa aja dan sesuai spesifik dan detail supaya nanti memudahkan Shopify untuk, mengkategorikan beberapa produknya ke suatu collection yang udah dibuat gitu ya, itu akan lebih mudah. Kayak misalnya yang biasanya sering saya buat sih, itu saya mengatur otomatis teksnya. Jadi teksnya kalau teksnya udah saya namain new arrival dan saya pada saat add produk atau tambah produk, teksnya saya isi new arrival, dia akan otomatis masuk ke collection yang new arrival. Itu kalau dibuat otomatis, gitu ya. Tapi kalau manual ya nanti perlu satu persatu tuh, nginputnya. Enaknya yang otomatis itu seperti itu. Oke, kemudian, untuk yang tambah produknya, jadi kan itu tadi udah collection ya, kalau untuk yang tambah produknya, teman-teman nanti bisa lihat di bawah menunya itu ada beberapa menu kan, ada export, ada import, ada dan yang ketiga itu adalah add product manual, gitu. Kemudian, nah kalau export dan import ini untuk tambah produk massal ya fiturnya, sedangkan yang add product ini tambah produk manual, gitu. Nah, tambah produk manual, bisa klik yang add product, terus nanti tinggal masukin beberapa informasi produk manual, kayak misalkan nama produk ya, deskripsi, foto produk tidak bisa lebih dari 25 MB ya, soalnya kalau udah lebih dari 25 MB dia nggak bisa ke-upload, harga dan lain-lain. Terus, masukin produknya ke dalam collection atau teks, supaya muncul di dalam website, gitu. Terus juga oh ya, yang lebih menariknya adalah teman-teman boleh banget nih kalau misalkan sebelum tambah produk, massal maupun manual gitu ya, itu bisa upload fotonya dulu di Files. Jadi Files ini buat, ngumpulin berbagai foto-foto produk, banner, slideshow, dan lain-lain jadi satu di sini, gitu. Jadi boleh banget upload, apalagi mau tambah massal, kan harus ada link-nya nih yang nanti dimasukin ke Excel-nya. Nah, itu teman-teman boleh banget upload dulu, di Files, klik upload files, terus abis itu nanti kalau udah ke-upload, klik icon yang link-nya buat nge-copy si link-nya itu, nah yang mana nantinya akan dimasukin ke si Excel-nya, gitu. Nah, kalau misalkan ada 2 cara nih buat nambahin, buat mendapatkan file tambah massal, itu bisa yang biasanya yang paling sering saya lakukan dan saya rekomendasikan sih sebenarnya pakai file export ya, supaya bisa lebih mudah. Jadi teman-teman upload dulu manual satu produk, 1 sampai 2 produk, terus diekspor, habis itu tinggal ikutin aja tuh informasi di bawahnya, tinggal diisi. Itu sebenarnya paling mudah, karena kan
kita jadi punya acuan atau punya contoh, yang kita buat sendiri sebelumnya. Yaitu adalah tambah produk manual. Tapi kalau misalkan import ya memang kita itu bisa juga, tapi download sampel CSV yang kita dapetin ya memang bener-bener sampel yang langsung dari Shopify-nya. Makanya kalau teman-teman bingung cara bacanya gimana, ya teman-teman pakai cara yang ekspor aja, tapi itu tadi, perlu tambah produk manual dulu, ya minimal 1 lah, 1 atau 2 gitu. Terus nanti tinggal ikutin aja deh, cara pengisiannya seperti apa. Biasanya ya kayak title-nya, terus juga deskripsinya, vendornya, dan lain-lain. Yang menarik adalah di kolom pertama itu ada handle, jadi bisa isi nama produknya beserta atau spasinya itu, dikasih tanda dash atau strip, gitu ya. Jadi misalkan, dress spasi manis. Nah, spasinya itu dikasih tanda strip dan itu hurufnya kecil semua, gitu. Itu untuk yang, ditambah masal produk yang ada di file kolom handle. Nah, kalau udah selesai nih, filenya udah selesai kita isi, terus, teman-teman bisa klik import dan biasanya nanti bisa klik upload dan preview. Sebelum nanti upload-nya berlangsung atau proses, dia bakalan kasih preview-nya dulu, gitu. Dan jangan lupa ya tambah masal itu, tergantung berapa banyaknya atau jumlah produk yang teman-teman tambahkan di dalam filenya. Jadi semakin banyak ya akan semakin lama. Untuk estimasinya sih biasanya dari Shopify itu nggak ada kasih. Tapi once teman-teman udah selesai upload atau tambah produk massal, report-nya dia akan kasih via email, email yang terdaftar ya atau email untuk login ke Shopify-nya. Dan dia bakal jelasin error-nya karena apa, itu dia bakal jelasin dan menurut saya itu, lebih mudah dipahami sih error-nya karena apa. Nanti teman-teman juga bisa coba sendiri dan ya tapi mudah-mudahan nggak ada error ya, jadi biar nggak kerja 2 kali gitu. Terus, untuk perbarui produk, jadi kayak misalkan mau ngedit, produknya gitu ya, itu teman-teman bisa ngedit stoknya, mungkin ngedit SKU-nya, dan lain sebagainya, teman-teman bisa ke menu inventory. Jadi ada menu inventory sebenarnya ini benar-benar khusus buat, kita monitor inventory-nya dan kita bisa menyesuaikan beberapa kolomnya gitu ya, untuk kita view gitu. Nah, caranya ini kan ada banyak nih kalau misalkan inventory, ada pilihan bulk edit, update quantities, sama export import, itu. Kalau misalkan mau yang bulk edit, nanti teman-teman bisa sesuaikan dulu view-nya, yang muncul di sini dan nanti akan di bulk edit itu apa aja. Jadi bisa disesuaikan dulu apakah mungkin cuma muncul 3 kolom, misal ada nama produk, SKU, dan price, dan nanti yang mau diedit misalkan price-nya itu juga bisa. Jadi bisa diatur ya dan pilihan kolomnya ya hanya yang tersedia yang di situ aja di Shopify. Terus jangan lupa diklik save ya ketika sudah melakukan perubahan. Kemudian ada update quantities. Nah, ini tuh, memudahkan memperbarui stok beberapa produk yang sudah dipilih, sebelumnya. Jadi ada 2 pilihan, itu ada add dan set. Kalau add itu nambah, produk dari stok yang, terakhir. Jadi kalau misalkan teman-teman stok yang sebelumnya adalah 10, teman-teman isi 5, nanti dia akan menjadi 15, karena kan add. Kalau set memang teman-teman menyesuaikan stok yang dari stok terakhirnya. Kalau teman-teman isi 5, padahal sebelumnya stoknya ada 10, ya tetap jadi 5, gitu. Jadi nanti bisa dipilih, mau pilih yang add atau set, itu sesuai kebutuhan, gitu ya. Terus jangan lupa diklik save. Nah, terus ini untuk yang pakai, CSV atau pakai file ya, export dan import. Ini hanya bisa ngupdate kuantitinya aja, gitu ya. Jadi belum bisa kalau misalkan ngupdate kayak tadi harganya dan lain sebagainya, itu belum bisa dalam di filenya. Jadi baru bisa untuk update kuantitinya aja. Di sini kan udah ada pilihannya ya. Jadi cuma bisa only available quantities, terus dan, ekspornya mau ekspornya mau yang page yang ada di situ, yang teman-teman view, gitu ya, atau mungkin semua varian.
gitu. Oke, ini contoh pengisian, update stok masalnya di menu inventory. Jadi cukup isi di kolom shop location aja, dan itu yang tentang produk. Nah, ini coba saya bantu praktekin ya. Oke. Nah, ini caranya yang tadi saya udah bilang, tadi kan saya, udah menjelaskan saya akan fokus ke 3 fitur ini aja. Jadi ada product, collections, dan inventory. Sebelum teman-teman, tambah produk, perlu banget nih buat atur collection-nya dulu. Jadi klik collections, klik klik collection, terus juga teman-teman bisa isi namanya, description, dan collection type-nya. Oh ya, kalau misalkan dari teman-teman ada misalkan kesulitan dengan bahasanya, karena kan memang ini, base-nya di luar negeri gitu ya, jadi kan bahasanya bahasa Inggris. Kalau teman-teman ada kesulitan tentang bagaimana tentang bahasanya dan sebagainya, teman-teman bisa banget pakai fitur untuk translate-in ke Indonesia, gitu. Jadi fiturnya ini memang dari browser-nya langsung ya, ini kebetulan saya menggunakan Google Chrome. Nanti di sini akan langsung berubah nih jadi, bahasanya bahasa Indonesia semua, gitu. Nah, nanti bisa isi title-nya, description-nya, dan juga, collection type-nya ya, mau manual atau otomatis. Nah, yang tadi kalau otomatis, condition-nya teman-teman perlu lebih spesifik nih supaya memudahkan Shopify dalam nanti nge-add produknya ke, collection tersebut. Kalau saya sih biasanya di sini kan ada banyak ya pilihannya, apakah harganya atau mungkin product tag. Kalau saya biasanya pakainya lebih mudah sih product tag. Jadi nanti pas bikin produk cukup tag-nya aja yang diisi, gitu. Misalkan di sini namanya adalah new arrival ya. Nah, ini nanti bisa pakai yang new arrival. Ketika saya, isi teksnya new arrival, dia produknya akan otomatis masuk ke collection new arrival. Kalau sale, biasanya pakainya ini, conditions-nya compare compare at price, karena memang fitur diskon produk di Shopify itu namanya compare at price, yang mana nanti saya akan jelaskan lebih detail ya, gitu. Terus nanti bisa diisi misalkan, greater than berapa, kayak gitu sih, gitu. Nanti jadi untuk beberapa produk yang memang udah diisi sale-nya, dia akan otomatis masuk ke collection ini. Nah, setelah itu, kalau misalkan teman-teman mau ngupload produknya, bisa klik add product, terus isi beberapa informasi di sini ya. Habis itu isi harganya, kalau ada diskon bisa klik compare at price. Nah, compare at price ini kan di sini, dia diinfokan juga ya, perlu masukin, nilai yang lebih besar dari harga yang udah kita tentuin, harga ini. Jadi misal di sini 100.000, terus compare at price-nya adalah 150.000. Jadi nanti yang akan muncul di website itu, harganya 100.000, dan nanti akan ada coret 150.000-nya. Sistemnya seperti itu untuk diskon produk. Terus nanti bisa diisi, diisi untuk stoknya, dan juga berat shipping-nya, dan yang tadi saya info di sini sebelahnya kan ada produk kategori yang memang sudah otomatis dari Shopify. Terus ada teksnya nanti bisa diisi. Kalau misalkan teman-teman pakai collection-nya otomatis yang teks, tapi kalau yang satu-satu manual, bisa isi aja collection-nya di sini, homepage gitu. Bisa juga sih sebenarnya teman-teman nambahin langsung dari collection-nya. Jadi nanti bisa dipilih produknya. Oh, sorry. Misal, ya. Terus nanti manual produknya bisa di-browse di sini dan bisa tinggal dicentang aja kalau memang produknya sudah ada, gitu. Oke, eee, terus untuk reorder produk kemarin kan juga banyak yang tanya, karena kebetulan memang di produknya itu belum ada nih fitur reorder produk, maka nanti perlu reorder-nya dari menu collections. Dan di menu collection-nya itu sebenarnya,
cara ngurutinnya itu berdasarkan yang ini aja, misal yang new arrival memang yang muncul nanti yang terbaru aja, bisa pilih yang newest. Atau mungkin yang best selling, ya bisa pilih yang best selling, seperti itu. Itu cara reorder-nya baru bisa seperti ini, saya belum bisa yang, manual untuk, pindah-pindahin dari atas ke bawah kayak gitu, itu belum bisa sih, gitu. Terus ini yang tadi ya fitur massalnya, ekspor dan import, kemudian kalau mau edit produknya secara massal bisa pilih dulu produknya, misal yang ini. Atau teman-teman bisa juga nih yang menarik adalah bikin view sendiri. Kayak misalkan lagi ada campaign, 10 produk, nanti teman-teman bisa bikin view aja di sini, campaign Ramadan misal. Nah, produk yang mau dimasukin, itu bisa yang dipilih di sini. Jadi nanti yang muncul view-nya, produknya yang udah dipilih aja, terus teman-teman misal mau bulk edit. Nah, tadi jangan lupa pilih kolomnya, mana yang mau disesuaikan untuk, bulk edit, gitu ya. Misal SKU, terus, shop location, sama misalkan price, gitu ya. Nah, cara bulk edit-nya juga enak nih, misalkan sebentar, sama compare at price deh, misalkan mau buat diskon gitu ya. Misal semuanya juga 150.000. Nah, ini nanti bisa semua produk misal 150.000 gitu ya, bisa ditarik aja caranya, gitu. Jadi enak, atau bisa kayak teman-teman copy paste di Google sorry, di Excel, itu juga bisa kayak gini, gitu. Jadi misal ini 100.000, nah itu contohnya kayak gini. Jadi teman-teman ini bisa juga di-copy, bentar ya. Terus teman-teman blok semua kolomnya dan klik paste. Sorry. Seperti itu. Gitu, itu caranya dan jangan lupa diklik save ya, setelah melakukan pengeditan apapun. Nah, kalau udah itu contohnya, terus kayak tadi misalkan, eee, mau update kuantitinya aja, itu juga bisa. Misal ini ada 50, jadi ini nanti jadi 150, di sini udah ada keterangannya. Tapi kalau di-set, misal dari 100 ya memang jadi 50, ya itu nanti dari 100 berubah jadi 50. Tapi kalau add, saya isi 50, jadinya 150, gitu. Kurang lebih seperti itu kalau untuk yang inventory. Nah, kalau udah, kita lanjut ke atur diskon dan produk ya. Jadi kalau misalkan atur diskon dan kupon, sorry. Kalau misalkan mau atur diskon produk manual, itu tadi yang tadi saya info, ada di menu compare at price. Ya, jadi, nanti bisa dipilih, yang mana produknya, atau mungkin teman-teman bisa lakukan bulk edit di inventory. Masukin compare at price-nya itu sistemnya nilainya lebih tinggi atau harganya lebih tinggi daripada si price-nya, gitu. Terus kalau mau bulk edit caranya ini, jangan lupa pilih kolomnya, terus pilih compare at price. Gitu ya. Terus itu untuk yang diskon produk. Nah, kan ada beberapa kupon nih, atau beberapa diskon yang ada di Shopify. Itu teman-teman boleh ke menu discounts, terus, contohnya ini ya, jadi ada 4 tipe diskon, 4 tipe kupon, sorry, saya suka kebalik diskon dan kupon. Ada 4 tipe kupon, itu ada kupon yang produk, kupon keranjang, terus kupon bundling yang buy X get Y, sama satu lagi itu kupon shipping, gitu ya. Nah, ini untuk yang kupon produk, nanti teman-teman juga bisa cek juga nih di videonya eee, ini nanti akan saya share ya untuk yang, apa, untuk slide-nya ini, gitu. Jadi caranya teman-teman bisa pilih discounts, klik create diskon, terus pilih yang amount of product. Ini contoh yang kupon produk, ini contoh saya buat yang di video itu diskonnya 10% untuk satu produk, minimum pembeliannya 50.000, berlaku ke semua customer dan terbatas untuk satu user satu kupon. Tapi bisa digunakan dan double gitu ya, ada kupon pengiriman. Jadi kalau misalkan ada yang pakai
kupon produk dan di-combine sama kupon kepemilikan, dia bisa jadi dapat double kupon, gitu. Dan untuk buat kuponnya ada 2 cara, ada yang otomatis sama yang manual. Kalau yang otomatis berarti dia nggak perlu masukin kode kuponnya, tapi kalau yang manual harus masukin kode kuponnya, gitu. Terus untuk yang selanjutnya ada kupon beli X gratis Y, atau biasanya kan yang paling sering itu buy one get one. Nah ini, nanti bisa saya share juga beberapa kondisinya, tapi yang saya share di video ini, kondisinya adalah minimal jumlah barangnya 1, mendapatkan gratis barang, berlaku untuk semua pelanggan dan bisa digabungkan dengan kupon pengiriman, gitu. Caranya masih sama, tinggal nanti pada saat klik create diskon, teman-teman pilih yang menu buy X get Y. Kemudian ada kupon keranjang, ya, kupon keseluruhan belanja gitu ya. Nanti ketika klik create diskon, pilih yang amount of order. Jadi kalau di video sih spesifikasinya diskonnya 10%, minimal belanjanya 100.000, berlaku untuk semua pelanggan dan dapat digabung dengan kupon pengiriman, gitu. Dan yang terakhir adalah kupon pengiriman, pada saat klik create diskon, teman-teman bisa pilih free shipping, ya. Terus contoh pembuatan kuponnya berlaku hanya untuk negara Indonesia, karena sebenarnya ternyata ada pilihan negara, ada pilihan all countries kalau nggak salah, nanti saya bisa langsung tunjukkan ya. Dan minimal belanjanya itu 100.000, berlaku untuk semua pelanggan dan dapat digabungkan dengan kupon keranjang, gitu. Kalau yang dapat digabungkan atau dapat di-combine ini opsional ya, jadi bisa juga nih misalkan teman-teman nggak ada pilih, itu nggak apa-apa, nggak masalah karena, sebenarnya kalau misalkan digabungkan artinya kan nanti si customer atau pelanggan mendapatkan double kupon, gitu. Oke, sebelum lanjut ke atur halaman depan website, saya tunjukin dulu ya cara pembuatan kuponnya. Nah, jadi teman-teman bisa pilih menu ini nih, discounts, yang ini ya, terus bisa klik create discount, kita coba dulu yang amount of products. Metodenya ada 2 cara yang tadi, ada yang discount code atau automatic. Kalau yang otomatis ini mereka nggak usah input, kode kuponnya, jadi udah otomatis ter-apply. Tapi kalau yang discount code, dia perlu input kodenya dan bisa ada fitur generate atau, kita buat random code yang secara otomatis by system. Contohnya kayak gini, gitu. Terus nanti diskon value-nya bisa disesuaikan dengan spesifikasi atau requirements, dari kuponnya teman-teman gitu ya. Bisa dipilih mau yang percentage atau fixed amount gitu diskonnya. Kalau yang fixed amount ya memang mereka dapat diskonnya ya terpotong ya yang itu yang sesuai teman-teman udah setting gitu. Terus nanti bisa dipilih nih mau berlaku untuk specific collections atau produk aja. Kalau collection ya bisa dipilih beberapa collection-nya, tapi kalau produk ya teman-teman perlu pilih dulu ya produknya apa. Nah setelah itu minimum purchase requirements-nya itu teman-teman bisa pilih ada yang no minimum requirements, minimum purchase amount, sama minimum quantity of items, gitu. Terus customer eligibility-nya juga bisa dipilih mau yang all customers atau specific customer segments. Customer segment, terus nanti bisa dipilih misalkan customer yang belum sama sekali melakukan purchase atau mungkin customer yang, udah melakukan purchase lebih dari sekali gitu ya, tapi teman-teman perlu buat dulu segmen page-nya, gitu. Nanti bisa diklik di sini ya, supaya bisa lebih memudahkan, atau mengelompokkan beberapa customer yang ada di requirement seperti ini, gitu. Jadi nanti bisa tepat sasaran nih untuk kuponnya sendiri. Dan atau misalkan spesifik customer, gitu ya. Kadang kan ada kayak, saya mau ngasih ke customer ini karena dia udah loyal banget, misalkan mau ngasih kupon, ya udah nanti ya mereka perlu daftar dulu di website kita, supaya nanti kita bisa di-tag emailnya dan namanya juga, gitu. Terus nanti ada requirement untuk penggunaan diskon maksimalnya ya.
Sama nanti yang tadi saya info juga, bisa ada kombinasinya. Kalau misalkan mau ada double kupon, bisa dipakai barengan dengan diskon produk atau diskon order, itu nanti bisa dicentang. Nah, terus active dates-nya kalau mau ada period time-nya gitu ya, atau period date-nya, ada start date-nya sampai end date-nya, ini nanti bisa di-setting. Dicentang dulu aja set end date-nya, dan kemudian klik save discount. Kira-kira kayak gitu kalau untuk yang produk diskon. Terus kalau misalkan yang bundling gitu ya, yang lainnya masih sama, cuman yang bikin beda itu adalah ini, bagian yang ini, yang misalkan requirement-nya customer beli apa, mau yang minimal kuantitas per itemnya atau minimal purchase amount-nya, gitu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat requirement-nya, kalau udah diatur customer beli apa, terus kalau udah beli dapatnya apa. Di sini nanti bisa diatur juga, gitu. Kayak misalkan kuantitinya berapa, atau mungkin maunya specific products atau collections. Nah, si yang customer buy dan customer get, di customer get-nya nanti perlu diatur juga, apakah mau jadinya ada diskon, terus ada harganya gitu ya, harga diskonnya mau yang percentage atau mungkin yang secara amount, atau mungkin yang gratis. Jadi misalkan beli produk A, gratis produk B, gitu. Nah, itu dipilihnya free, gitu. Terus nanti bisa di-set, maksimal number-nya, penggunaannya untuk setiap order. Yang lainnya itu masih sama, gitu ya. Itu perbedaannya untuk yang buy X, get Y. Nah, kemudian kalau untuk yang amount of order atau kupon keranjang, itu yang membedakan sebenarnya hanya di sini aja sih, diskon value-nya, gitu. Kalau yang diskon produk kan tetap harus ada pemilihan produknya atau collections, karena itu tadi kan namanya diskon produk. Tapi kalau diskon keranjang, karena ini adalah keseluruhan belanja yang ada di keranjang, maka nanti yang perlu di-setting itu diskon value-nya. Yang lainnya untuk beberapa requirement yang lainnya itu masih sama dengan 2 kupon sebelumnya yang sudah saya jelaskan, gitu. Dan terakhir ada free shipping ya. Itu tadi nanti bisa dipilih countries-nya, terus juga, ada nanti di sini dan yang lainnya itu juga masih sama requirement-nya. Yang paling beda itu adalah di sini, untuk requirement yang countries-nya sendiri, gitu. Itu untuk yang diskon ya. Kita bisa lanjut ke atur halaman depan website. Nah ini, jadi di atur halaman depan website ini, teman-teman tuh kan, bisa ke online store terus ke Themes. Nah, di sini ada pilihan, ada beberapa yang namanya theme library atau mungkin yang namanya beberapa pilihan untuk template yang sudah teman-teman pilih sebelumnya, nanti akan muncul di sini. Terus kalau mau teman-teman custom itu bisa klik titik 3 dan klik customize. Nah, ini nanti ada videonya yang teman-teman juga bisa lihat gimana cara, custom-nya. Yang penting di setiap template itu ada beberapa section yang sudah disediakan. Generalnya itu ada section slideshow, banner, terus juga, footer yang teman-teman nanti bisa setting sendiri, gitu. Ya, nanti teman-teman bisa lihat caranya, karena kalau tadinya mau saya buat slide gitu ya, bakalan panjang gitu dan takutnya membingungkan, makanya di sini saya buatkan video gitu. Nanti saya juga akan tunjukkan. Terus, untuk pengaturan logonya, di bawahnya itu kan ada yang ini icon setting ini, dipilih lalu nanti akan ada logo, di sini bisa di-upload logonya. Terus juga untuk slideshow, ini saya coba jelasin yang general ya, yang memang biasanya di-upload dan ditambahkan untuk, desain halaman atau homepage website-nya. Jadi ada slideshow-nya, bisa dipilih section slideshow, terus nanti bisa, masukin image-nya. Terus banner, biasanya pilihnya section image banner, dan tinggal masukin aja, image banner-nya. Terus kalau footer paling bawah itu bisa pilih aja nih footer-nya, di sini ada menu itu kayak yang menu-menu link, kayak misalkan
mungkin about us, yang mana nanti ngarahnya ke page atau static page gitu ya. Terus kayak misalkan our store atau WhatsApp dan lain sebagainya. Terus nanti ada brand information, jadi kayak short information tentang toko teman-teman, gitu. Terus, ini kalau misalkan mau ngubah warna template-nya, jadi bisa diubah ya, tapi perlu ada skemanya nih. Skemanya teman-teman bisa, bikin masing-masing gitu. Jadi nanti di setiap beberapa menu kayak mungkin cart, checkout, terus juga homepage bisa dipilih skema warnanya mau yang mana. Terus font website-nya juga bisa dipilih ya, teman-teman bisa pilih menu tipografi dan pilihan fontnya cuma yang ada tersedia di Shopify aja ya. Sosial medianya juga bisa dimasukin, dan untuk yang di cart-nya, untuk modifikasi halaman keranjangnya sama halaman checkout, kayak gitu, di menu cart dan checkout. Gitu, contohnya sih kayak gini ya. Jadi teman-teman bisa ke menu online store, terus ke menu themes, dan di sini udah ada theme library-nya yang tadi saya udah info. Dan di sini udah ada, kalau misalkan kita mau nge-add beberapa tema lebih dari satu, itu teman-teman bisa, ada di sini pilihannya bisa diklik aja, dan di sini kita akan muncul lebih dari satu, template. Terus kalau teman-teman mau punya template-nya yang berbayar, kalau biasanya kan suka banyak pertanyaan, "Kok saya mau pakai template yang berbayar, tapi kok tulisannya request access?" Nah, itu teman-teman artinya perlu informasi dulu ke tim Circlo atau tim support kita, supaya, prosesnya adalah teman-teman kasih tahu, teman-teman mau beli template yang berbayar. Habis itu kita nanti kirimkan invoice dan teman-teman lakukan pembayaran. Kalau misalkan memang sudah dilakukan pembayaran, setelah itu baru nanti template-nya bisa diaktifkan atau akan nambah langsung di tim library teman-teman. Prosesnya biasanya seperti itu, gitu ya. Dan ini nanti bisa dilihat juga nih beberapa template yang lainnya di sini. Kalau misalkan teman-teman mau coba, eee, kas apa, update template-nya bisa klik customize. Terus bisa ini yang tadi saya info ya, section-nya yang ada di sini. Jadi kalau mau pilih slideshow, bisa diklik slideshow, terus bisa di reorder juga ya, kayak gitu. Gini cara reorder-nya. Tinggal drag ke atas atau ke bawah sih, gitu. Nah, terus nanti bisa upload image-nya di sini, gitu ya. Terus ini untuk yang button label-nya, namanya misalkan shop. Sama button link-nya dia mengarah ke mana, kayak gitu sih. Gitu. Terus nanti bisa diatur juga untuk konten yang ada di slideshow-nya dia mau muncul di bagian mana. Nah, itu untuk slideshow. Terus, preview-nya teman-teman nggak usah lihat langsung nih, misal mau lihat di mobile tampilannya seperti apa, itu nggak perlu. Teman-teman bisa coba klik desktop, terus juga klik mobile untuk yang version mobile-nya, itu seperti ini. Jadi udah nggak perlu lagi cek dulu di HP kayak gimana ya tampilannya, itu nggak perlu, gitu. Terus kalau mau dilihat bisa klik ini. Setelah itu, kalau footer juga bisa pilih ya, misal mau nambahin brand information, itu nanti bisa di sini, gitu. Nah, terus logo ada di sini ya, yang tim settings, ikonnya, teman-teman bisa klik, terus masukin, image logonya. Dan yang menarik adalah teman-teman bisa mengatur ukuran logonya langsung dari si Shopify. Jadi bisa di-adjust ya, sesuai kebutuhan, gitu. Terus favicon ini adalah logo yang ada di, ini, tab browser, gitu ya. Terus ini untuk yang skema warnanya, misal saya pilih ini gitu ya, warna biru. Atau teman-teman bisa nambahin skemanya yang terbaru sesuai dengan kebutuhan warnanya masing-masing, gitu. Terus untuk yang, font-nya bisa dipilih yang ini, misal mau ganti jadi sans serif misalkan. Nah, ini nanti dia akan berubah, gitu. Terus,
Setelah itu bisa juga terus jangan lupa masukin sosial medianya, buat nanti biasanya sih munculnya di sini, di footer. Dan, bisa pilih card-nya, apa maksudnya custom card-nya sendiri, atau misal mau adain card note-nya. Jadi ini misal kita ke daerah card ya, ini coba masukin card dulu. Nah ini nanti bisa di-custom sesuai kebutuhan. Misalkan di sini tadi udah nambahin untuk, apa, card notes-nya dan lain sebagainya, gitu. Terus kalau yang di checkout juga bisa tambahin banner-nya, logonya, karena kalau misalkan logonya nggak ditambahin, ketika nanti di proses halaman checkout, dia pakai logo default tulisan yang kayak gini, gitu. Jadi perlu di-upload lagi logonya untuk nantinya di halaman checkout, gitu. Kurang lebih seperti itu ya untuk yang customize template. Oke, kita lanjut lagi di sini ke domain. Kemarin juga ada beberapa yang tanya ya, domainnya itu gimana kalau misalkan mau migrasi, apakah ada tambahan biaya lagi dan lain sebagainya. Kalau migrasi, itu nggak ada tambahan biaya, kita bisa bantu migrasiin, gitu ya. Tapi syaratnya kan domain default yang dari Shopify itu contohnya kayak gini, .myshopify.com. Yang sebelum .myshopify itu adalah kan nama site ID atau nama toko kita yang di Shopify-nya. Kalau mau diubah misalkan ke .com, .co.id, .net dan lain-lain, itu, eee, apa, nama yang .co, dan lain-lain itu perlu lakukan pointing. Jadi ada 2 cara. Jadi teman-teman bisa beli sendiri, lalu Circlo bisa bantu, akan memberikan panduannya yang dari Shopify-nya, atau teman-teman bisa beli domain melalui Circlo, ada perubahan harga sebesar Rp300.000 untuk yang, .com, terus kemudian dan nanti akan ada informasinya gitu ya, dan nanti kita akan bantu pointing untuk yang perubahan harga domainnya. Tapi kalau teman-teman udah ada domainnya, terus mau migrasi, kalau domainnya masih di kita, ya kita bisa bantu pointingin. Tapi kalau domainnya ada di teman-teman, nah itu nanti kita bisa kasih panduannya yang dari Shopify-nya. Nah, lama proses pointing domainnya itu 1 kali 24 jam ya. Oke, yang terakhir ada atur pembayaran dan pengiriman. Jadi, kalau pembayaran itu sebenarnya default-nya dari kita pakainya Sendit, gitu. Jadi nanti kita bisa bantu, untuk, buatin akunnya dan lain sebagainya. Kalau shipping yang tadi kita udah info itu, yang tadi saya udah info itu, ada 2 cara, itu ada manual kalkulasi, itu tersedia tuh di paket plan basic, Shopify, dan advance. Terus juga di, eee, otomatis calculate-nya itu pakainya Shipdeo atau Byteship, gitu ya. Jadi teman-teman perlu hubungi tim support ya kalau mau mengaktifkan kedua ini. Nah, bisa nggak sih kalau udah pakai Shipdeo atau Byteship terus AWB-nya aktif? Bisa. Jadi nggak hanya untuk melakukan otomatis rate-nya aja, tapi nanti AWB-nya juga bisa aktif. Jadi mendapatkan nomor resi dan teman-teman ketika sudah di-setting fulfill bakalan nanti, manggil si kurirnya untuk jemput paketnya. Jadi sama seperti AWB pada umumnya, gitu. Kalau yang mau manual kalkulasi caranya yang ini, bisa ke settings, terus pilih shipping dan delivery, kemudian pilih yang create zone atau buat zonanya, nanti dia pilihannya itu yang tadi saya info, per provinsi, dan add rate-nya juga per provinsi. Jadi mau di kota manapun di provinsi tersebut, ya harga shipping-nya sama, gitu. Itu untuk yang pengiriman. Terus untuk yang pesanan, jadi ada 2 ya, 2 status ya, ada unfulfill dan juga fulfill. Kalau misalkan udah bayar, habis itu statusnya kan kita masih unfulfill ya, dan ini kita lagi proses dan lain sebagainya, udah mau pengiriman, nanti teman-teman bisa pilih yang fulfill, gitu.
Terus kalau mau update untuk nge-print order page-nya, bisa klik more actions, print order page dan, klik print packing slips gitu ya. Ini sebenarnya packing slips sih kayak untuk yang rekapan ini si user pesennya apa aja dan lain sebagainya. Tapi yang untuk ditempel di package-nya biasanya sih klik print order page gitu. Gitu, ini saya coba contohin ya, jadi yang tadi saya udah info, sebenarnya ada beberapa apps tambahan, banyak nggak hanya Sipdeo dan Bytesip. Kalau memang di sini menunya tidak ada, maka biasanya dari, Shopify menyediakan apps, apps tambahan. Tapi ya memang seperti itu, namanya juga aplikasi sama kayak di HP kita ya, mereka kan punya TNC atau ketentuan masing-masing dalam aplikasinya. Ada yang mungkin memang bentuknya subscribe atau, kayak misalkan kita ke Spotify atau Netflix itu kan bentuknya subscribe dari aplikasi yang ada di HP kita. Sama di Shopify pun juga sama, mereka menyediakan aplikasi tambahan dan aplikasinya dari berbagai provider dan di berbagai provider itu pula ada, TNC-nya masing-masing, gitu ya. Kayak misalkan contohnya Sipdeo dan biasanya ini bisa kita klik di Shopify App Center. Kemudian nanti di sini muncul nih. Nah, nanti bisa pilih yang ini, terus di sini tuh udah ada keterangannya. Kayak misalkan gratis install, misal ya gratis install tapi ada Rp500 per order kalau misalkan ada eksesnya, eee, minimal berapa order, kayak gitu. Nah, ini kalau yang mau pasang Shipdeo bisa lewat Tim Circle juga ya, jadi nanti bisa info ke Tim Circle, kayak gitu. Dan beberapa app tambahan yang lainnya juga sama, kayak misalkan, pre-order pre-order produk gitu. Nah, ini juga sama dan dia juga udah langsung munculin pricing-nya, karena ini kan provider-nya beda gitu ya, gitu. Seperti itu sih contohnya kalau untuk yang apps tambahan. Nah, nanti kalau misalkan pakainya Shipdeo atau Bytesip, dia kan ada apps nih, kalau ada apps itu biasanya munculnya di menu ini nih, di menu ini dan bisa di-pin kan sebenarnya. Kalau misalkan pakainya Shipdeo atau Bytesip, biasanya lebih enak, manage pesanannya itu langsung dari di sini, halaman Shipdeo-nya, gitu. Jadi nanti di situ juga dia bakalan muncul sendiri tuh untuk, print order label-nya. Gitu, order labelnya yang mana sebenarnya udah ada nomor AWB-nya, supaya nanti bisa di-scan kan biasanya sama kurir, kayak gitu. Itu untuk yang bagian shipping dan juga, payment dan juga atur pesanan ya. Oke, lanjut ke akses Shopify, jangan lupa di Shopify teman-teman nggak hanya bisa untuk manage-nya di desktop, tapi teman-teman juga bisa manage di mobile app, iOS atau Android, teman-teman bisa download. Kalau misalkan teman-teman search di help page-nya itu ya, di help page-nya itu biasanya ada keterangan yang memang cara setup-nya mungkin di iOS gimana, di Android gimana, di desktop gimana, itu juga bisa dicek. Dan, general sih sama sama halnya dan tampilannya yang memang hanya mobile, kalau di mobile app ya. Cuman memang saran saya sih kalau di mobile app emang lebih enak sih mungkin ngatur stok pesanan dan lain-lain ya. Sisanya kayak misalkan atur, tampilan website-nya sih menurut saya tetap lebih enak di desktop sih, gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan sendiri sesuai kebutuhan ya. Oke, mau untuk yang, tentang pengetahuan tentang Shopify-nya ini udah selesai. Di sini saya mau jelasin tentang halaman billing. Masih banyak juga nih beberapa dari teman-teman yang suka tanya kayak, "Kak, invoice-nya kok nggak masuk ke email kita ya?" Dan lain sebagainya. Mungkin daripada, teman-teman lebih banyak ngecek email atau monitor email ya, di sini kita juga udah ada halaman billing yang sebenarnya bisa manage beberapa, subscription-nya yang ada di Swift Hub dalam satu halaman billing aja dan juga bisa ngelihat billing history-nya, gitu. Nah, halaman billing-nya itu sebenarnya ada 2 cara ya, kalau misalkan teman-teman langganan Swift Hub juga, teman-teman di halaman Swift Hub di sebelah kiri itu ada plan-nya bisa diklik juga, nanti akan mengarah ke halaman billing. Tapi teman-teman bisa juga masuk ke billing.swiftoms.id,
klik login atau masuk gitu ya, dan masukkan email dan password, sesuai dengan akun Shopify-nya teman-teman, gitu ya, atau mungkin akun SwiftHub. Kalau emang nggak bisa, bisa diklik forgot your password ya, supaya teman-teman bisa login. Nah, ini kalau misal tampilannya kayak gini ya, kalau mau login atau mau, eee, register, terus nanti di halamannya itu kan ada menu My Orders dan juga My Subscription. Di sini udah ada keterangannya nih subscription-nya ada apa aja, kayak gitu. Terus kalau misalkan teman-teman ada excess order, dan lain sebagainya, sebenarnya di invoice-nya tuh udah ada keterangannya, misalnya excess order-nya Shopify atau transaction fee-nya Shopify. Atau mungkin excess order-nya SwiftHub, semua di situ di halaman billing sebenarnya udah lebih enak. Daripada nanti kalau misalkan di email, invoice-nya pun juga akan pisah-pisah, khawatir teman-teman akan makin pusing, "Ini sebenarnya tagihan apa lagi ya? Kan kita udah bayar kemarin," kayak gitu. "Ini tagihan apa ya, tagihan apa?" Nah, lebih enak, padahal sebenarnya juga udah ada detailnya sih, nanti jadi teman-teman juga bisa lihat detailnya itu tagihan apa, dan lebih enaknya lagi teman-teman bisa langsung cek langsung di billing, gitu. Oke, nah selain halaman billing, teman-teman bisa hubungi tim support kita ya. Jadi bisa melalui halaman billing. Kalau teman-teman lihat di halaman billing itu, di sini ada di pojok kanan bawah, itu ada icon tanda tanya. Itu teman-teman bisa tanya langsung ke tim supportnya kita. Mau tanya Shopify atau SwiftHub sama aja, dan jam operasionalnya mereka Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 5. Atau teman-teman bisa email ke mereka di swifthubsupport@circle.com. Kalau Shopify, itu 24 jam, teman-teman bisa langsung kunjungi halaman, komunikasi dan juga help page-nya di sini, di help.shopify.com. Nah, ini yang tadi saya bilang, halaman live chat, halaman billing di pojok kanan bawah, itu bisa diklik, yang icon tanda tanya, lalu bisa klik box chat-nya. Terus ini yang untuk komunikasi dengan tim support Shopify-nya. Dan untuk tutorialnya nanti teman-teman bisa klik, ada yang bahasa Indonesia ataupun yang bahasa Inggris, gitu. Oke, ini udah selesai teman-teman ya. Jadi, untuk yang kelas Shopify-nya, sebelum lanjut ke feedback gitu ya, saya mau coba lihat dulu apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Saya coba cek dulu ya. Oke, untuk pertanyaannya mohon maaf, jadi bisa langsung ditanyakan melalui box Q&A yang sebelumnya saya udah share ya. Mungkin saya bisa share lagi caranya mungkin ke halaman box Q&A itu seperti apa. Oke, sebentar ya. Sip, ini caranya kalau teman-teman mau langsung ke box Q&A ya. Oke, dari Kak Cindy yang domain tadi gimana ya? Mungkin bisa lebih dijelaskan lebih detail ya, Kak, maksudnya itu seperti apa domainnya, maksudnya gimana? Jadi nanti saya bisa jelaskan ulang ya, gitu. Dari Kak Dito mau tanya Shopify bisa integrasi ke SwiftHub nggak ya? Bisa, yes, bisa, Kak. Bisa diintegrasi ke SwiftHub, cuman mohon maaf karena kita untuk yang ke SwiftHub sendiri nanti akan ready diestimasi di tanggal 13 Maret ya. Nanti kita akan ada pengumumannya kalau memang sudah, bisa menunya. Tapi bisa diintegrasikan ke SwiftHub untuk manage pesanan dan juga stoknya, gitu. Oke, dari Kak Cindy lagi, eee, nanti deck-nya di-share nggak ya? Iya, nanti setelah kelas ini akan kita share deck-nya beserta dengan video, recording-nya ya, Kak, gitu. Menjawab juga ya pertanyaannya Kak Dwi Mas, apakah video ini nanti bisa di-share nggak ya nanti? Sure, nanti kita akan share beserta deck-nya juga setelah kelas online ini selesai. Oke, eee, Kak, Kak, apakah ada nomor yang bisa dihubungi untuk fast respon? Mohon maaf yang seperti saya udah jelasin ya, Kak, untuk tutorialnya itu bisa langsung, eee, untuk menghubungi tim support bisa langsung ke billing.swift, saya mungkin bisa langsung tunjukin aja ya halamannya. billing.swiftoms.id, nanti di sini ada tanda tanya dan bisa lewat chat. Untuk saat ini tidak ada,
nomor WhatsApp dan lain sebagainya untuk dihubungi. Jadi memang untuk, kanal apa, kontak ke tim support kami hanya via email dan live chat saja, seperti itu. Oke, untuk di-share-nya ke mana, nanti akan kita share ke ini ya, ke email yang sebelumnya sudah didaftarkan pada saat teman-teman melakukan pendaftaran kelas online, gitu. Oh, Kak, kalau orderan udah masuk ke orders, itu apakah sudah benar-benar melakukan pembayarannya? Nah, itu, Kak. Jadi kan sebenarnya saya balik lagi ke slide ya. Sebenarnya di order itu ada pilihan paid dan unpaid, Kak. Jadi kalau misalkan Kakak sudah menggunakan payment gateway, nah kalau udah menggunakan payment gateway, di sini kan kalau udah bayar ya statusnya paid. Tapi kalau misalkan dia belum bayar, di sini statusnya biasanya payment pending, gitu, Kak. Jadi perlu dilihat dulu sih di kolom status payment statusnya ya, Kak. Jadi, belum tentu semua orderan yang masuk itu artinya semuanya sudah terbayar, gitu ya. Semoga bisa menjawab ya, Kak, ya. Oke, sip. Eee, ya, baik, Kak, untuk penawaran rincian berlanggannya ada tidak ya, Kak? Oh, ada. Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan di awal juga, tapi saya coba jelaskan ulang. Di Shopify, ini ya, Kak, jadi ada plan basic, Shopify, dan advance, ya. Untuk yang basic itu harganya 450.000 per bulan, Shopify 1.200.000 per bulan, advance 7 juta per bulan. Nah, untuk yang ini sebenarnya juga bisa langsung lihat di harganya, di pricing-nya Shopify. Tapi ini kita convert ke Rp16.000 dan perbedaannya bisa dilihat ada di 4 terbawah ya, Kak. 4 yang ada di sini nih. 4 pilihan terbawah, jadi masing-masing yang membedakan itu adalah kalau basic cuma satu owner account aja, nggak ada staff account, Shopify ada 5, advance ada 15. Terus yang paling membedakan dan paling sering ditanyakan, yang basic itu cuma bisa itu tadi, flat shipping rate yang per provinsi ya, dan diatur mandiri sama kita sendiri, sedangkan kalau yang mulai Shopify dan advance itu bisa pakai calculate third party yang otomatis, gitu ya. Untuk yang bagian itu, jadi yang third party itu, eee, yang bagian ini untuk yang plan Shopify, itu kalau langganannya adalah plan Shopify yang monthly, maka akan ada tambahan dari Shopify-nya sendiri sebesar $20 tiap bulannya. Tapi kalau yearly dia udah nggak ada tambahan lagi tuh, $20 atau mungkin pakainya Pledge Advance. Nah, kalau misalkan pakainya, setelah itu nanti bisa menggunakan Shipdeo atau Byteship. Jadi kalau Shipdeo bisa lewat kita, kalau Byteship bisa daftar mandiri. Kalau yang Shipdeo sendiri, nanti itu ada harganya lagi, per bulannya bayar Rp199.000. Itu memang dari Shipdeo-nya ya, di luar beberapa tagihan shipping-nya setiap bulan, gitu. Jadi nanti kalau udah pakai Shipdeo atau Byteship, bisa menggunakan AWB dan juga, muncul nih harga shipping rate-nya yang nanti, akan muncul di website, gitu. Terus transaction fee-nya kalau basic 2%, Shopify 1%, dan advance itu 0,5%. Di luar harga third party ya, ada lagi nih third party fee yang payment gateway-nya, dan itu kita menggunakan Sendit. Nanti bisa langsung dicek aja di halaman Sendit pricing untuk, harga fee dari si payment gateway Sendit itu sendiri, gitu. Semoga, menjawab ya, Kak, ya.
Untuk integrasinya hanya ke SwiftHub aja ya, Kak? Iya, betul. Untuk integrasinya hanya ke SwiftHub aja, karena kan tadi kita punya 2 nih, Kak. Jadi SwiftHub itu kan omnichannel. Kita punya, omnichannel yang bisa manage pesanan dan juga stok dalam satu platform aja. Makanya nanti si Shopify atau brand.com-nya bisa diintegrasikan ke SwiftHub-nya, gitu, selain marketplace yang lainnya. Oke, semoga menjawab pertanyaannya ya, Kak. Ya, untuk yang per tahun ada tidak ya, Kak? Oke, kalau untuk yang per tahun nanti ada, tapi memang saat ini untuk, invoice-nya sendiri kita baru support yang monthly. Tapi kalau untuk yang per tahun nanti bisa request, request aja kalau mungkin mau bayarannya per tahun, supaya nanti biar nggak bayar yang, $20 per bulan itu ya, Kak, ya, gitu. Jadi nanti bisa request aja, gitu. Oke, eee, ya, teman-teman mungkin kalau misalkan memang ada beberapa seperti yang tadi saya udah mohon maaf sebelumnya, beberapa pertanyaan yang memang saya jelaskan pada saat di tata tertib ya, beberapa pertanyaan yang hal teknis memang, untuk saat yang tidak relate dengan kelas online ini, mohon maaf belum bisa dijawab di Q&A. Jadi memang teknisnya perlu dijawab, mungkin perlu raise lagi ke live chat atau email, eee live chat, live chat ke billing, yang di halaman billing. Jadi, mungkin emang ada beberapa antrian juga, makanya mungkin responsnya, butuhkan beberapa waktu, sehingga mohon maaf untuk beberapa pertanyaan atau yang lainnya, itu bisa, eee, ditanyakan atau email ya, ditanyakan via live chat. Jadi mohon maaf saat ini belum ada nomor atau WhatsApp dan lain sebagainya, jadi kita baru via live chat dan juga email, seperti itu. Oke, baik mungkin, eee, apakah ada oke, kalau sudah punya domain yang dari Circle berarti kita nggak setting dari awal ya, Kak, Shopify-nya. Oke, mungkin boleh saya jelaskan ulang ya, kalau migrasi sendiri yang ke Shopify, itu yang dimigrasikan hanya produknya saja. Jadi lainnya kayak atur tampilan websitenya dan, lain-lain kayak misal atur tampilan websitenya dan juga untuk, eee, yang lain-lainnya selain produk itu perlu diatur mandiri sama teman-teman sendiri. Kalau udah punya domainnya yang dari Circle, teman-teman nanti bisa info aja atau bisa cek apakah sudah di-pointing atau belum ke website yang di Shopify-nya. Tapi betul domainnya kalau yang udah dari Circle nggak perlu kita lagi yang setting. Jadi nanti udah langsung di-setting dari, eee, dibantuin sama tim Sirklo, kayak gitu. Jadi nanti bisa ditanya aja, apakah sudah sampai mana nih untuk migrasinya, gitu ya. Oke, baik. Oke, baik, kalau misalkan memang apakah ada pertanyaan lagi? Oke, karena udah jam segini juga ya, sebentar. Karena udah jam segini juga, mau minta bantuannya teman-teman ya, kita, lanjut ke feedback. Ya, lanjut ke feedback ini, teman-teman boleh lakukan pause karena ini untuk kelas kita ke depannya. Jadi,
Sebelumnya mohon maaf kalau ada pertanyaan yang memang belum bisa dijawab karena keterbatasan waktu dan juga, memang, untuk kelas ini mohon maaf kalau hanya bisa menjawab beberapa pertanyaan yang memang relate dengan kelas ini. Terkait migrasi, terus, dan lain sebagainya memang saat ini masih ke tim SwiftHub melalui live chat atau mungkin bisa ke email. Nah, teman-teman mohon bantuannya supaya kelas ini bisa berjalan lebih baik untuk ke depannya karena kita akan mengadakan kelas, sebulan itu ada 2 kali ya. Biasanya 2 minggu sekali entah itu SwiftHub atau Shopify, dan biasanya juga kita akan infokan gitu ya, boleh banget kasih feedback-nya dulu, teman-teman bisa ke, menu yang ini sama yang di Q&A, nanti kemudian ke bagian polls. Nah, setelah itu teman-teman bisa diklik ya, untuk kelas online-nya. Mohon bantuannya ya, saat ini baru ada 1 vote aja, jadi nanti ke depannya supaya bisa ngebantu kita untuk ke depannya bisa menjadi lebih baik, gitu. Oke, ini dari 17 dari sekitar ada 14 yang hadir. Saat ini polls-nya masih baru ada 4 nih. Kita coba tunggu sampai jam 4.25 ya sebelum selesai. Mohon bantuannya ya teman-teman supaya kita, bisa jadi patokan juga untuk kelas selanjutnya, gitu. Nanti kemungkinan di tanggal 20 Maret akan ada kelas online lagi ya. Kita akan membahas lebih detail tentang atur website-nya lebih menarik, tampilan website-nya, karena kan biasanya tampilan website itu yang biasanya jadi patokan si pelanggan juga nih, gitu ya. Jadi nanti akan ada rekan saya yang bantu jelasin saya, jadi saya nggak hanya sendirian nih, saya bakal ditemenin sama rekan saya juga, ya dari tim desain. Jadi ini cukup menarik ya dari tim desain yang bakal ngejelasin caranya bikin banner yang menarik seperti apa, cara bikin slideshow yang menarik seperti apa, itu nanti akan dijelasin di situ untuk nantinya di Shopify. Jadi nanti tunggu aja undangannya dari kita dan di kelasnya kemungkinan nanti akan di tanggal 20 Maret gitu ya. Oke, tinggal 1 menit lagi nih tapi masih 5 votes, boleh ya teman-teman dibantu sebelum kita, tutup kelasnya? Oke, baik. Karena udah 4.25 juga, terima kasih banyak sebelumnya teman-teman terima kasih banyak sebelumnya teman-teman udah ikut kelas online-nya, ya. Dan nanti setelah ini kita akan share untuk materinya dan juga, videonya ya, maksimal sampai 2 hari ke depan. Jadi kalau misalkan boleh cek email secara berkala, emailnya nanti yang masuk yang teman-teman daftarkan sebelumnya saat pendaftaran kelas online ini. Seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak semuanya teman-teman sudah join. Selamat sore semuanya. Thank you.